Adjective clause. Adjective clause atau relative clause adalah dependent clause yang berperan sebagai adjektif atau kata sifat yang menerangkan noun atau kata benda ataupun pronoun atau kata ganti. Pada main clause, suatu kompleks sentence atau kalimat yang terdiri dari independent clause dan satu lebih dari si dependent clause. Intinya ada dua kalimat yang menghubungkan hal yang tidak setara. Kalimat yang pertama sebagai kalimat inti atau kalimat induk, kalimat yang lain sebagai kalimat pembantu atau penjelas dengan kalimat yang sebelumnya. Conjunction adjective clause dibentuk dengan suatu kata yang disebut relative pronoun. Relative pronoun terdiri dari who, whom, whose, which, dan that. Indefinite relative pronoun dengan suffix ever, whoever, whomever, dan whichever juga bisa digunakan. Selain dengan relative pronoun, adjective clause dapat pula dibentuk dengan relative adverb. Kata keterangan ini dapat ada tiga. Ada when, where, dan why. Relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti penghubung yang berfungsi sebagai penghubung antara noun dan kata yang menjelaskannya atau kalimat yang menjelaskannya. Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang adjective clause berfungsi sebagai modifier of noun atau penjelas kata benda dan selalu berada di belakang kata benda yang dijelaskannya. Penjelasan istilah main clause itu adalah kalimat yang memiliki main noun-nya pada penjelasan adjective clause ini. Subclause itu adalah kalimat yang memiliki pronoun, adverb, dan prepositional phrase yang menjelaskan main noun-nya. Cara menghubungkan antara subclause dan main clause itu yang pertama, tentukan pronoun dan main noun pada kalimatnya yang saling berhubungan di kalimat pertama dan kalimat kedua. Untuk main noun-nya di kalimat pertama, pronounnya ada di kalimat keduanya atau subclause-nya. Yang kedua, ganti pronoun dengan conjunction yang sesuai. Yang ketiga, letakkan conjunction berserta seluruh kalimat pada subclause di belakang main noun. Contoh, Meta, who is studying English at Mahisa, is my sister. Noun atau head-nya atau kalimat intinya yaitu Meta. Dijelaskan oleh adjective clause atau yang sebagai penjelasnya yaitu who is studying English at Mahisa. Kalimat ini asalnya adalah Meta is my sister. Untuk main noun-nya, kalimat subclause-nya itu she is studying English at Mahisa. Ada pronoun she yang sesuai dengan main clause-nya Meta. Defining and non-defining adjective clause. Saat menerangkan subjek kalimat, pada posisi adjective clause akan berada di tengah kalimat. Klausa tersebut dapat diapit koma atau tidak, tergantung pada penting atau tidaknya informasi yang dibawakan. Informasi tersebut dinilai penting jika akan mengubah makna kalimat ketika dihilangkan. Pada situasi tersebut, koma tidak digunakan. Adjective clause yang membawa informasi penting tersebut dinamakan defining adjective clause. Sebaliknya, jika informasi tidak penting dapat dihilangkan tanpa mengubah makna kalimat, maka koma perlu digunakan. Klausa yang membawa informasi tidak penting tersebut dinamakan non-defining adjective clause.
Contoh defining and non-defining adjective clause. Defining clause, people who go well have their healthy digestion. Orang-orang yang mengunyah dengan baik mungkin memilih pencernaan yang sehat. Non-defining clause, Yuli, who works out 3 times a week, has opportunity body image. Yulia yang berolahraga tiap kali seminggu memiliki cinta tubuh positif. Thanks for watching.